Hai Fatah, Hai Zara. Zara, aku lagi bingung nih. Ketua OSIS kita meminta aku untuk membagikan data dengan kuartil. Tapi aku bingung, apa yang dimaksud dengan kuartil ya? kuartil itu merupakan nilai-nilai yang membagi sekumpulan data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Jadi, kamu harus membagi data itu menjadi 4 bagian yang sama. Tapi datanya terlalu banyak. Bagaimana caranya? Tenang aja, kabarnya hari ini pembelajaran matematika membahas tentang kuartil, jangkauan, dan jangkauan interkuartil. Aku yakin pasti kamu menemukan caranya setelah pembelajaran hari ini. Oke Zara, makasih ya. Assalamualaikum anak-anak, hari ini kita akan belajar statistika ya. Kita akan belajar tentang kuartil, jangkauan, dan jangkauan interkuartil. Simak penjelasan berikut. Halo, hari ini kita akan belajar tentang kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Yang pertama kita bahas adalah kuartil. Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi serangkaian data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Misalkan ini merupakan serangkaian data yang sudah diurutkan dari nilai minimum sampai dengan nilai maksimum. Data ini terbagi menjadi 4 bagian yang sama oleh kuartil. Kuartil 1 yang disebut kuartil bawah, kuartil 2 yang disebut dengan kuartil tengah atau median, dan kuartil 3 yang disebut dengan kuartil atas. Kuartil dibedakan menjadi 2, yaitu kuartil data tunggal dan kuartil data kelompok. Kuartil data tunggal yaitu pada data genap dan data ganjil. Yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu data ganjil. Terdapat beberapa rumus yang berbeda dan yang membedakan yaitu kuartil data ganjil untuk n plus 1 habis dibagi 4 dan kuartil data ganjil untuk n plus 1 tidak habis dibagi 4. Kuartil data ganjil untuk n plus 1 habis dibagi 4, n itu merupakan banyaknya data. Misalkan sekumpulan data yang banyaknya itu 7. 7 itu ganjil, dan 7 ditambah 1 itu 8 habis dibagi 4. Jadi kita menggunakan rumus yang kiri. Jadi untuk mencari Q1-nya itu dengan data ke 1 dikali n plus 1 per 4, Q2-nya yaitu data ke 2 dikali n plus 1 per 4, Q3-nya itu data ke 3n plus 1 per 4. Sedangkan untuk kuartil data ganjil untuk n plus 1 tidak habis dibagi 4, itu contohnya bilangan 9. 9 itu data ganjil, dan 9 plus 1 itu 10, tetapi 10 tidak habis dibagi 4. Jadi kita menggunakan rumus yang sebelah kanan. Mohon maaf. Rumus Q1-nya itu data ke n-1 per 4 ditambah data ke n plus 3 per 4 per 2, Q2-nya itu sama, dan Q3-nya itu data ke 3n plus 1 per 4 ditambah data ke 3n plus 5 per 4 per 2. Selanjutnya untuk data genap juga dibedakan berdasarkan kuartil data genap jika data habis dibagi 4 dan kuartil data genap jika data tidak habis dibagi 4. Kalau datanya ganjil itu banyaknya data di jumlah 1, kalau data genap itu tidak perlu. Sekarang untuk kuartil data genap jika data habis dibagi 4, ini contohnya sekumpulan data yang banyaknya data itu ada 8. Kita tahu 8 itu habis dibagi 4, jadi menggunakan rumus yang sebelah kiri. Q1 sama dengan data ke n per 4 ditambah data ke n per 4 per 1 per 2. Q2-nya data ke 2n per 4 ditambah data ke 2n per 4 per 1 per 2.
Dan Q3-nya yaitu data ke 3N per 4 ditambah data ke 3N per 4 plus 1 dibagi 2. Untuk kuartil data genap, jika data tidak habis dibagi 4, yaitu contohnya bilangan 10. Kita tahu 10 itu genap dan 10 tidak habis dibagi 4. Jadi, kita menggunakan rumus Q1-nya itu data ke N plus 2 per 4, Q2-nya sama, dan Q3-nya itu data ke 3N plus 2 per 4. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal kuartil data tunggal. Untuk contoh soal yang pertama, yaitu hitunglah kuartil dari data berikut 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 10. Yang pertama kita lakukan yaitu menghitung banyaknya data. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi kita akan menggunakan rumus data tunggal ganjil untuk N plus 1 habis dibagi 4. Karena 7 plus 1 itu 8 dan 8 habis dibagi 4. Langkah yang pertama kita lakukan yaitu menentukan Q2 atau median. Yaitu kita dapat menggunakan cara langsung dan juga dapat menggunakan rumus. Untuk cara langsungnya, kita mengambil letak data tengah dari data ini. Dapat kita lihat nilai tengahnya atau medianya itu adalah 5, yaitu data ke-4. Jadi nilai kuartil 2-nya adalah 5. Jika menggunakan rumus sebagai berikut, kita menggunakan rumus Q2 sama dengan data ke 2 dikali N plus 1 dibagi 4. Jadi kita masukkan terlebih dahulu N-nya itu kan ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jumlah datanya ada 7. Jadi 2 dikali 7 plus 1 dibagi 4. Yaitu data ke-4. Kita cari data ke-4 itu berapa? 1, 2, 3, 4. Itu 5. Jadi nilai Q2-nya itu 5. Sama ya, cara langsung dengan cara menggunakan rumus. Langkah yang kedua, setelah menentukan median, kita menentukan Q1 dan Q3. Caranya itu dengan membagi letak data sebelum median sama besar, kita dapat lihat, yaitu pada bilangan 3 atau data kedua. Jadi nilai Q1-nya adalah 3. Kemudian bagi letak data setelah median sama besar, data ini, yaitu pada bilangan 7 atau data ke-6. Jadi nilai Q2-nya adalah 7. Nilai Q3-nya adalah 7. Sekarang kalau menggunakan rumus Q1-nya itu data ke-1 dikali N plus 1 per 4. Kita masukkan banyaknya data itu tadi 7. Jadi data ke-2. Jadi data kedua itu berarti 3. Nilai Q1-nya sama dengan 3. Sekarang Q3-nya yaitu dengan rumus data ke-3 dikali banyaknya data plus 1 per 4. Banyaknya data itu 7, berarti 3 dikali 7 plus 1 atau 8 dikali 3 itu 24, dibagi 4 yaitu 6. Berarti data ke-6. Kita lihat data ke-6 itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti nilai kuartil 3-nya itu adalah 7. Kita masuk ke contoh soal yang kedua dalam kuartil data tunggal. Hitunglah kuartil dari data berikut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, dan 10. Kita hitung dulu, datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini data genap ya. Jadi, data tunggal genap habis dibagi 4, karena 8 habis dibagi 4. Langkah yang pertama, sama kita menentukan Q2 atau medianya terlebih dahulu. Ini ada cara langsung dengan mengambil letak data tengah
tengah-tengahnya yaitu berada pada data ke-5 dan ke-6. Jadi nilai Q2-nya itu data ke-4 ditambah data ke-5 dibagi 2. Berarti 5 plus 6 per 2 sama dengan 5,5. Kalau menggunakan rumus yaitu Q2 sama dengan 2 data ke 2N per 4 ditambah data ke 2N per 4 per 1 dibagi 2. Setelah kita hitung, ternyata nilainya itu sama, yaitu 5,5. Jadi mediannya itu 5,5. Langkah kedua, kita menentukan Q1 dan Q3. Untuk menentukan Q1 dan Q3 caranya sama, yaitu dengan membagi letak data sebelum median sama besar dan letak data setelah median sama besar. Letak data sebelum median sama besar yaitu dibagi pada bilangan ketiga dan kedua dan ketiga. Itu berarti nilainya 3 ditambah 4 dibagi 2. Sama dengan 3,5. Selanjutnya, bagi letak data setelah median sama besar, yaitu pada data ke-6 dan data ke-7 dengan nilai 7 plus 9 dibagi 2. Jadi nilai Q3-nya yaitu 8. Sedangkan kalau menggunakan rumus yaitu sebagai berikut. Q1-nya data ke N per 4 ditambah data ke N per 4 per 1 dibagi 2. Kita temui bahwa nilainya yaitu 3,5. Selanjutnya untuk Q3-nya dengan rumus data ke 3N per 4 ditambah data ke 3N per 4 per 1 dibagi 2. Kita temui bahwa nilai Q3-nya itu atau kuartil 3-nya itu adalah 8. Oke, sekarang kita masuk ke kuartil data kelompok. Di kuartil data kelompok ini, untuk mencari nilai kuartilnya, kita terlebih dahulu mencari letak kuartilnya. Kita mencari letak kuartilnya dengan rumus QI sama dengan data ke I per 4. Ini artinya kalau Q1 berarti data ke 1 per 4. Kalau Q2 berarti data ke 2 per 4. Kalau Q3 berarti data ke 3 per 4. Setelah kita mencari letak kuartil, baru kita mencari nilai kuartilnya. Dengan rumus QI sama dengan tepi bawah. Tepi bawah itu batas bawah dikurangi 0,5. Kemudian dijumlah I per 4 dikali banyaknya data atau N, dikurangi Fcom, yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, dibagi FQI atau frekuensi kelas kuartil dikali P atau panjang kelas. Kita langsung ke contoh kuartil data kelompok. Jadi biasanya itu terdapat tabel dengan data-data yang sudah dikelompokkan ke dalam interval kelas. Seperti ini. Ini dinamakan data kelompok. Selain itu juga terdapat frekuensi. Setelah kita menemukan data sebagai berikut, kita harus menghitung frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Fcom ini yaitu jumlah data. Jumlah data di baris pertama yaitu ada 2, dan Fcom selanjutnya itu berarti frekuensi kumulatif sebelumnya dijumlah frekuensi kelas interval tersebut. Jadi untuk baris kedua itu berarti frekuensi kelas sebelumnya yaitu 2 ditambah frekuensi kelas kedua ini ada datanya ada 4, berarti 2 ditambah 4 yaitu 6. Sampai baris kedua ini artinya ada 6 data. Nah, untuk baris ketiga, Fcom-nya berarti kan Fcom sebelumnya itu 6 ditambah frekuensi kelasnya yaitu 5. 6 ditambah 5 berarti 11. Begitu seterusnya.
Kemudian, cari letak Q1, Q2, dan Q3 dengan rumus data ke I per 4 dikali N. Kita telah menemukan kalau Q1-nya itu data ke 10. Kita nyarinya berarti dari Fcom. Data ke 10 itu berada di mana sih? Data ke 10 itu berarti berada pada Fcom 11. Karena ini berisi data dari data pertama sampai data ke 11. Jadi data ke 10 berada pada kelas 50 sampai 54. Selanjutnya untuk kuartil kedua terletak pada data ke 20. Berarti pada Fcom 23 atau data dari data awal sampai data ke 23. Berarti pada kelas 55 sampai 59. Selanjutnya, Q3-nya itu data ke 30, yaitu ada pada kelas 60 sampai 64. Setelah itu, baru kita menghitung Q1, Q2, dan Q3. Karena kita udah tahu letaknya, sekarang kita hitung nilainya. Dengan rumus TB plus I per 4N kurangi Fcom sebelum kelas per FQ1, FQI dikali P panjang kelas. Misalkan Q1. Q1 itu kelas interval 50 sampai 54. TB itu tepi bawah. Tepi bawah kita tahu bahwa dapat mencarinya dari batas bawah kelas dikurangi 0,5. Batas bawah kelas Q1 itu berarti 50. Kalau batas atas itu 54. Berarti tepi bawahnya itu 50 dikurangi 0,5. Hasilnya 49,5. Selanjutnya, I per 4 dikali N, berarti 1 per 4 dikali N. N itu keseluruhan data, ini berarti ada 40 data. 1 per 4 dari 40 artinya adalah 10. Dikurangi Fcom sebelum kelas, kelasnya itu 50 sampai 54, Fcom sebelumnya berarti 6. Jadi dikurangi 6, dibagi FQI atau frekuensi kelasnya, yaitu 5 dikali panjang kelas. Panjang kelas itu berarti berapa panjang antara 50 sampai 54? Kita dapat menghitungnya dengan 50, 51, 52, 53, 54. Berarti ada 5 data. Panjang kelasnya adalah 5. Kita temui bahwa Q1-nya itu hasilnya 53,5. Untuk Q2 dan Q3 sama halnya, kita temukan Q2 58,25, Q3 itu 63,88. Setelah kita membahas kuartil, selanjutnya kita membahas jangkauan. Jangkauan itu disebut juga dengan rank, yaitu selisih antara data nilai terbesar atau maksimum dengan data nilai terkecil atau minimum. Jangkauan juga dibedakan menjadi dua, yaitu jangkauan data tunggal dan jangkauan data kelompok. Untuk jangkauan data tunggal, rumusnya itu R sama dengan X max atau nilai maksimum dikurangi X min atau nilai minimum. Ini ada contoh. Jadi terdapat data yaitu 2, 4, 5, 6, 7, 9. Nah, kalau datanya belum urut, kita harus urutkan dari nilai minimum sampai nilai maksimum. Karena ini sudah urut besarnya, jadi kita ketahui bahwa nilai nilai maksimumnya itu 9, dan nilai minimumnya itu 2. X max dikurangi X min berarti 9 dikurangi 2, yaitu 7. Ketemu jangkauan dari data tunggal tersebut adalah 7. Selanjutnya, jangkauan data kelompok.
yaitu selisih titik tengah kelas tertinggi dengan titik tengah kelas terendah. Rumusnya, R sama dengan XT max dikurangi XT min. XT max itu titik tengah kelas tertinggi, XT min itu titik tengah kelas terendah. Kita lihat contoh, dapat tabel sebagai berikut. Jadi, ini kelas interval tertinggi. Kita cari titik tengahnya antara 22 sampai 24, berarti 23. Terus, ini adalah kelas interval terendah atau minimum. Kita cari nilai tengah kelas terendahnya di antara 13 sampai 15, berarti 14. Jangkauannya berarti 23 dikurangi 14, yaitu 9. Setelah kita membahas kuartil dan jangkauan, selanjutnya ada jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil ini adalah selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Jangkauan interkuartil ini disimbolkan dengan H atau dengan IQR. Jangkauan interkuartil ini disebut juga dengan hamparan. Jadi, rumusnya itu adalah Q3 dikurangi Q1. Jangkauan interkuartil ada dua, yaitu interkuartil data tunggal dengan data kelompok. Yang pertama ada contoh jangkauan interkuartil data tunggal. Ini datanya, setelah dicari, Q1-nya itu 3, Q2-nya itu 5, Q3-nya itu 7. Jadi, kita menggunakan rumus Q3 dikurangi Q1, itu 7 dikurangi 3, hasilnya sama dengan 4. Jadi, jangkauan interkuartil dari data tunggal tersebut adalah 4. Sekarang, contoh untuk jangkauan interkuartil data kelompok. Ini terdapat tabel dengan kelas-kelas interval. Setelah dihitung, Q1-nya itu 53,5, Q2-nya itu 58,25, Q3-nya itu 63,88. Rumusnya sama, yaitu Q3 dikurangi Q1. Jadi, 63,88 dikurangi 53,5, hasilnya 10,38. Jangkauan interkuartil dari data kelompok tersebut adalah 10,38. Simpangan kuartil. Simpangan kuartil dinamakan juga rentang semi interkuartil karena merupakan setengah dari hamparan atau jangkauan interkuartil. Rumus simpangan kuartil sebagai berikut, yaitu dilambangkan dengan QD sama dengan setengah dari hamparan atau IQR, yaitu jangkauan interkuartil, sama dengan setengah dari Q3 dikurangi Q1. Q3 itu kuartil 3, Q1 itu kuartil 1. Oke, simpangan kuartil itu ada dua, yaitu simpangan kuartil untuk data tunggal dan simpangan kuartil untuk data kelompok. Langsung saja kita ke contoh. Yang sudah kita cari tadi, dari data ini ketemu Q1-nya itu 3, Q2-nya itu 5, dan Q3-nya itu 7. Kemudian kita hitung dulu jangkauan interkuartilnya. Ketemu, yaitu hasilnya 4. Baru kita mencari simpangan interkuartilnya dengan rumus QD sama dengan setengah H atau hamparan. Dan ketemu hasilnya itu 2. Jadi simpangan kuartil data tersebut adalah 2. Untuk contoh simpangan kuartil data kelompok, ini juga sudah kita cari, Q1-nya itu 53,5, Q2-nya 58,25, Q3-nya itu sama dengan 63,88. Yang pertama kita lakukan yaitu mencari
jangkauan interkuartilnya. Jangkauan interkuartilnya yaitu 10,38. Kemudian kita mencari simpangan kuartilnya, yaitu 5,19. Simpangan kuartil juga dapat dicari tanpa kita menghitung jangkauan interkuartil terlebih dahulu. Jadi nanti rumusnya setengah Q3 dikurangi Q1. Nah, setengah dari Q3-nya itu 63,88 dikurangi Q1 yaitu 53,5. Nanti hasilnya sama. Jadi, simpangan kuartil data tersebut adalah 5,19. Terima kasih.